bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Menjadi kota simbolis di wilayah barat laut, aula kuno ini cukup ramai. Selain itu, sejak kemunculan harta karun kuno, lalu lintas manusia di tempat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Bahkan, setelah berbulan-bulan, tempat ini masih dianggap berkembang. Ancient Treasure Trove dibuka cukup lama. Karenanya, cukup banyak orang yang terus masuk selama periode waktu belakangan ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang telah mendapatkan beberapa harta, yang terus-menerus keluar dengan sukacita luar biasa. Cukup banyak orang merasa terpancing, ketika melihat jenis imbalan yang diperoleh. Selain itu, dengan perang 100 kekaisaran yang semakin dekat, banyak ahli yang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, jumlah orang yang memasuki harta karun kuno, meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Demikian pula, jumlah ahli yang tertarik ke balai kuno ini juga bertambah gila. Berbagai kerajaan peringkat tinggi menyerbu ke tempat ini, sampai-sampai air pun akan kesulitan merembes keluar. Perselisihan yang secara alami, akan diikuti dengan peningkatan jumlah orang. Ini adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah. Dengan meningkatnya jumlah orang yang masuk ke dalam harta karun kuno, harta karun tidak akan mampu menanggung panen semacam ini, terlepas dari seberapa kaya harta karun itu. Oleh karena itu, setelah sekitar 2 bulan, sebagian besar harta dan warisan dalam harta karun kuno, kini telah diperoleh oleh orang lain. Dengan cara ini, itu juga mengakibatkan orang lain tidak punya pilihan, selain kembali dengan tangan kosong. Sebagian besar dari mereka yang tiba di tempat ini, tidak mau kembali dengan tangan kosong. Karena itu, masalah telah terjadi. Karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan harta, mereka hanya bisa merebutnya dari orang lain. Ini adalah tempat di mana kekuatan dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan menyalahkan orang lain, untuk merampok orang lain. Munculnya pemikiran-pemikiran seperti ini, pada dasarnya, menyebabkan kota balai kuno ini menjadi kacau dalam semalam. Orang-orang yang telah kembali dari Ancient Treasure Trove dengan hadiah yang besar, tidak punya waktu untuk bersenang-senang setelah keluar dari riak spasial, ketika mereka merasakan bahwa, mereka sudah menjadi incaran dari banyak mata serakah darah rakus. Merebut dan melawan. Peristiwa semacam itu terjadi di setiap bagian kota. Ada yang berskala kecil, sementara yang besar juga ada. Bagaimanapun, semua orang sadar bahwa seseorang tidak dapat dianggap benar-benar berhasil setelah mendapatkan harta. Ini karena mereka harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan harta ini dari balai kuno di depan banyak tatapan jahat. Tidak ada kata ampun di tempat ini. Hanya ada satu, yaitu kekuatan dan kepalan tangan yang paling kuat. Tentu saja, terlepas dari seberapa kacau tempat itu, akhirnya ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Setelah banyak perebutan kekuasaan di dalam aula kuno ini, faksi-faksi yang telah mendominasi tempat ini di masa lalu, telah lama tersapu. Ketika seseorang berjalan di kota kuno yang sangat besar ini, seseorang pasti akan berkumpul di tengah aula berwarna emas. Ketika seseorang mengangkat kepalanya, tempat itu adalah tempat yang paling menarik perhatian di seluruh kota. Dikatakan bahwa faksi yang saat ini menempati aula besar berwarna emas ini cukup kuat untuk menjulang di seluruh kota, sampai tidak ada yang berani berbicara balik. Mereka bukan dari kekaisaran peringkat tinggi, namun lebih dari itu adalah kerajaan super. Dua kata ini tidak tampak lembut. Sebaliknya, itu berisi beban yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Wilayah barat laut dipenuhi dengan banyak kerajaan, dan mereka seperti bintang-bintang di langit. Menghitung semuanya adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Namun, semua orang tahu bahwa, di antara banyak bintang seperti kekaisaran ini, ada sejumlah kecil dari mereka yang berdiri di puncak.
Itu adalah kerajaan super. Mustahil bagi kerajaan biasa untuk mengukur kekuatan kerajaan super. Di wilayah barat laut ini, jika seseorang menggambarkan sekte super sebagai raja, kekaisaran super ini akan menjadi seperti tuan. Meskipun kekuatan dan fondasi kerajaan super ini agak kurang, jika dibandingkan dengan sekte super-super itu, kekuatan mereka juga pada tingkat yang tidak bisa diremehkan orang. Orang-orang jenius yang keluar dari kekaisaran super itu, tidak hanya memiliki talenta yang sulit dibandingkan dengan orang biasa, tetapi, fondasi mereka juga sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat mereka memasuki medan perang kuno, mereka sudah berada di puncak. Dari sudut pandang tertentu, pada dasarnya, telah diberikan kepada mereka, yang akan dipilih untuk bergabung dengan sekte super. Karenanya, kerajaan super adalah eksistensi terkuat di medan perang kuno ini. Kemanapun mereka pergi, tidak ada kerajaan lain yang berani menyinggung mereka. Ini karena semua orang mengerti, bahwa, mereka tidak bisa menyinggung kerajaan super, mengingat kekuatan mereka yang berada di puncak. Awalnya, tidak ada kerajaan super yang ada di wilayah barat laut ini. Kerajaan super yang berada di aula kuno ini, telah tiba setelah Ancient Treasure Trove muncul. Dari penampilan mereka, tampaknya, mereka tertarik pada harta karun kuno. Namun, semua orang sedikit tidak yakin, mengapa kerajaan super ini tidak menyerang dan merebut harta orang lain seperti yang mereka harapkan, setelah dengan paksa menempati aula berwarna emas itu. Sebaliknya, mereka tetap diam. Sikap mereka muncul seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tindakan mereka menyebabkan orang merasa sedikit tidak pasti. Namun, segera ada beberapa berita yang mulai menyebar. Orang-orang dari sekte super ini memang menunggu di sini karena harta karun kuno. Namun, mereka memiliki standar yang cukup tinggi. Harta karun biasa secara alami mengalami kesulitan untuk menarik perhatian mereka. Yang mereka inginkan adalah warisan 4 sekte besar yang misterius di Ancient Treasure Trove. Berdasarkan pada berita yang telah ditransmisikan dari Ancient Treasure Trove, warisan dari 4 sekte besar yang misterius telah diperoleh oleh kelompok Liu Bei, Yan Shen, dan Lindong. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah, bahwa kelompok Lindong yang tampaknya paling lemah, benar-benar memonopoli 2 warisan sekte besar yang misterius. Ada berita yang bahkan lebih mengejutkan yang menyebar setelah berita ini. Selama perjuangan demi memperebutkan warisan, Lindong benar-benar mengalahkan Tianzhen, Musou dan Jiang San, 3 penguasa di wilayah barat laut. Dia menegakkan kekuatannya, dan secara langsung mengambil 2 warisan sekte besar yang misterius. Terlepas dari berapa banyak orang mengejek ketika berita ini menyebar, seluruh kota tampaknya menjadi diam, setelah Tianzhen dan 2 lainnya keluar dari harta karun kuno dengan cara putus asa. Cukup banyak orang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan, bahwa, seseorang dari kekaisaran peringkat rendah benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak peduli apapun keributan besar yang terjadi di balai kuno, atau, bahkan di wilayah barat laut, namun, dirinya yang sebenarnya, pada akhirnya tidak akan muncul. Ini telah memberi kepercayaan lewat berita, bahwa, dia menyempurnakan warisan sekte misterius itu. Setelah semua orang menyadari niat kerajaan super ini untuk datang ke aula kuno ini, cukup banyak orang yang akhirnya sedikit terguncang. Mereka benar-benar ingin melihat seperti apa kinerja Lindong, yang terus-menerus melakukan mukjizat, akan dapat ditampilkan di depan lawan yang begitu menakutkan. 1 bulan yang lalu, ketika mereka menunggu dengan niat buruk, kegiatan yang tidak biasa muncul di ruang balai kuno. Setelah itu, kelompok Liu Bei dan Shen Yan sebenarnya langsung keluar dari ruang di depan, dan fokus ke seluruh kota. Kelompok orang ini baru saja muncul, ketika segera membangkitkan perhatian kerajaan super, yang hadir di aula besar berwarna emas. Pada saat yang sama, beberapa ahli kerajaan super mengungkapkan diri mereka sendiri. Namun, semua orang sedikit terkejut karena, pertempuran besar yang telah mereka antisipasi, tidak muncul. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak, sebelum kedua pihak merasa sedikit waspada satu sama lain. Setelah itu, kerajaan super benar-benar menyerah dan kembali. Cukup banyak orang yang sedikit terpana dalam menghadapi situasi ini.
Hanya mereka yang berpengetahuan luas, yang menyadari bahwa, meskipun kerajaan super telah tiba di Balai Kuno, Liu Bei dan Yan Shen juga memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakang mereka. Sangat mungkin bahwa, Kekaisaran Super telah menimbang situasinya sedikit, sebelum memutuskan bahwa, mereka tidak ingin berakhir karena konflik dengan faksi di belakang keduanya, hanya karena warisan ini. Beberapa orang sedikit kecewa dengan hasil ini. Namun, segera setelah itu, mereka menguatkan perhatian mereka sekali lagi. Ini karena mereka mengerti bahwa, meskipun kedua belah pihak tidak bertarung kali ini, tidak akan ada antiklimaks di waktu berikutnya. Liu Bei dan Yan Shen memiliki latar belakang yang cukup kuat, tetapi Lindong berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Karenanya, tidak ada kerajaan super yang mendukungnya. Karena itu, selama dia berani mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia harus patuh menyerahkan warisannya. Ini karena orang yang menyerangnya kali ini adalah kerajaan super. Di battlefield kuno ini, harga diri kerajaan super, bukanlah sesuatu yang seseorang berasal dari kerajaan peringkat rendah, akan berani memprovokasinya. Meskipun ia telah melakukan banyak keajaiban, kekuatan sekte super sudah cukup untuk menghilangkan keajaiban. Kekaisaran Gan yang hebat. Ini adalah sekte super yang hadir di Balai Kuno ini. Itu adalah nama yang dapat menyebabkan hati banyak orang bergetar ketakutan, bahkan, di seluruh medan perang kuno ini. Kerajaan Gan besar memiliki 3 raja, dan 4 jenderal. Semua orang ini adalah individu terkenal di peringkat nirvana. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pada saat ini, 2 dari 4 jenderal dari kerajaan Gan besar ini, diam-diam menunggu di Balai Kuno ini untuk menunggu Lindong. Jenderal Pemadam Kebakaran, Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang. 2 individu hebat ini, yang pernah mengguncang medan perang kuno. Mereka adalah jenius dan elit sejati di medan perang kuno ini. Tak terhitung jumlah orang di Balai Kuno ini, semua dengan cemas mengantisipasi pertarungan yang akan segera meletus. Ini karena mereka semua ingin tahu, apakah pemuda dari kekaisaran peringkat rendah ini akan dapat terus menciptakan keberuntungannya, di hadapan makhluk-makhluk besar yang benar-benar hebat. Akhir dari keberuntungan, atau mukjizat menjadi lebih cerah. Jawabannya, kemungkinan akan terungkap segera. Tak terhitung jumlah orang yang berpikir dengan cara ini di dalam aula kuno. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan melihat pusaran spasial yang tiba-tiba muncul di angkasa. Mereka semua tertegun sejenak. Pusaran spasial perlahan terbentuk sebagai riak liar, dan kekerasan menyebar darinya. Setelah itu, 2 sosok muda yang tampak akrab secara bertahap muncul dari dalam pusaran. Mata beberapa orang yang bermata tajam, tiba-tiba menyusut dengan kuat, ketika melihat sosok yang menjadi pemimpin. Segera setelah itu, suara gembira yang tajam dan tidak terkendali, terdengar dengan cara yang menusuk telinga. Lindong telah muncul, ucap seseorang. Aula emas besar. Interior aula besar ditutupi oleh kilau emas yang cemerlang. Itu terlihat mewah dan megah. Pada saat ini, beberapa sosok duduk di dalam aula besar. Sementara itu, suasananya tegang dan suram. 2 sosok duduk di atas tahta di depan aula besar. Samar-samar, orang bisa melihat riak mengejutkan perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Orang yang duduk di sebelah kiri singgasana mengenakan pakaian merah tua. Rambutnya juga benar-benar merah menyala, muncul seperti sekelompok api yang membakar abis. Ada 2 manik-manik merah berapi perlahan berputar di tangannya. Wajahnya yang terlihat kasual, dan sikap malasnya, membuatnya tidak selaras dengan suasana keras di aula besar. Namun, tidak ada yang berani menegurnya. Duduk di sebelah kirinya, adalah pria kuat dengan tubuh besar. Pria itu benar-benar tanpa ekspresi, dan dia tampak seperti gunung, ketika dia duduk di atas tahta. Aura berat yang sulit disembunyikan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Tianzhen, kita sudah menunggu di tempat ini selama hampir 2 bulan. Perang 100 kerajaan akan segera dimulai. Kamu harus tahu, bahwa, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di tempat ini. Mata pria kuat berpakaian abu-abu itu, memandang sosok di tengah aula besar dengan sikap acuh tak acuh. Yang telah berkata dengan suaranya seperti raungan, menyebabkan seluruh aula bergetar sedikit. Jika seseorang mengalihkan pandangan ke bawah, orang akan melihat,
bahwa ada sosok yang dikenalnya berdiri di tengah-tengah aula besar. Itu adalah Tianzhen, yang memiliki dendam dengan Lindong saat itu. Namun, orang ini, yang pernah menjadi penguasa wilayah barat laut ini, memiliki ekspresi memelas di depan kedua orang ini. Kakakmu Huang, mungkin Lindong telah mendapatkan berita kedatangan kamu. Karena itu, ia sengaja menyembunyikan dirinya. Jika kita memilih untuk mundur sekarang, kita mungkin akhirnya melakukan apa yang diinginkannya. Selain itu, kita juga akan membuang-buang waktu 2 bulan karena menunggunya. Senyum yang dikenakan di wajah Tianzhen membawa perasaan menjilat saat dia bergegas berkata, "Aku juga menyadari, bahwa, kakakmu Huang dan kakak Tianhuo perlu mempersiapkan perang 100 kekaisaran berikutnya. Namun, Lindong telah memperoleh 2 dari 4 warisan sekte besar yang misterius. Jika kamu bisa menghabisinya, warisan akan jatuh ke tangan kakak berdua. Pada saat itu, kekuatanmu akan meningkat, dan kamu akan memiliki lebih banyak taktik, bahkan, ketika menghadapi lawan dalam perang 100 kekaisaran." Ucap Tianzhen. Tianzhen ini memang cukup fasih berbicara. Selain itu, ia juga mengerti dengan jelas bahwa, hal-hal yang dapat menarik minat keduanya di depannya, yang memiliki harapan yang sangat tinggi. Karena itu, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan, pria berjubah merah yang tampak kasual itu menghentikan manik-manik merah terang yang berputar di tangannya. Dia menatap Tianzhen dan tersenyum, "Kamu benar-benar bisa mengatakan semua yang kamu inginkan dengan mulutmu ini. Namun, apa yang kamu katakan itu benar. Karena kami sudah menunggu selama 2 bulan, tidak masalah jika kami harus menunggu beberapa hari lagi," ucap Mu Huang. Di saat dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian crimson itu merentangkan pinggangnya yang malas, dan dengan lucu berkata, "Selain itu, aku juga benar-benar ingin melihat orang yang benar-benar bisa mengalahkanmu, 3 tuan dari wilayah barat laut. Selama periode waktu ini, aku telah mendengar cukup banyak kuda hitam yang muncul dari berbagai tempat. Namun, tidak banyak dari mereka yang bisa memenuhi harapan kita. Zhu Tianhuo berasal dari kerajaan Super, dan ia memiliki latar belakang yang sangat besar dan kuat. Meskipun ada beberapa individu yang beruntung di medan perang kuno ini, yang telah menjadi seseorang yang hebat dalam semalam setelah mendapatkan harta, mereka seperti beberapa pemula di mata Zhu Tianhuo. Bahkan, dia telah menghabisi sejumlah kuda hitam yang tiba-tiba muncul selama periode ini. Kakak Tianhuo, Lindong ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika bukan karena berita itu akurat, aku tidak akan percaya, bahwa, dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah seperti kekaisaran Yan besar. Tianzhen mengucapkan dengan muram. "Kalau begitu, aku harus benar-benar bertemu dengannya," ucap Zhu Tianhuo yang membuka sudut mulutnya. Senyumnya sangat dingin. Seluruh tubuh Tianzhen menjadi dingin setelah melihat senyumnya. Dia tidak berani mengatakan hal lain. Dia tahu bahwa, terlepas dari sikap kasual Zhu Tianhuo ini, dia memiliki karakter yang tidak menentu. Selain itu, ia membenci mereka yang bergantung pada harta dan warisan untuk maju dengan cepat ke puncak. Sejumlah orang yang tidak diketahui, dari apa yang disebut kuda hitam ini, telah mati di tangan orang ini selama periode waktu ini. Mu Huang, yang masih di singgasana di samping, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan sedikit. Pandangannya memandang ke arah langit di luar aula. Senyum perlahan muncul di wajah acuh tak acuh itu. "Sepertinya mangsa telah muncul," ucap Mu Huang. Zhu Tianhuo juga merasa sedikit terkejut pada saat yang bersamaan. Seringai merendahkan di sudut mulutnya, tiba-tiba menjadi lebih padat. Dia segera berdiri dan langsung menuju keluar dari aula besar. Sementara kakinya berjalan, kekuatan Yuan yang kuat juga melonjak keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Pria yang berotot di belakang Zhu Tianhuo, juga berdiri dan perlahan mengikuti. "Apakah dia akhirnya mau menunjukkan dirinya?" ucap Tianzhen. Tianzhen juga mengerti sesuatu, setelah menonton bagian belakang keduanya. Senyum ganas segera naik ke wajahnya. Dia ingin melihat, apakah Lindong masih sombong seperti saat itu dalam menghadapi situasi saat ini. Tianzhen merasakan gelombang kegembiraan di hatinya, saat dia memikirkan sikap Lindong yang menyedihkan. Setelah itu, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengikuti. Dia tahu bahwa, mulai hari ini,
dan seterusnya, keberuntungan Lindong kemungkinan akan berakhir. Karena kemunculan spiral spasial yang tiba-tiba, seluruh balai kuno telah berubah menjadi gempar. Tak terhitung banyaknya tatapan yang mengandung berbagai emosi melesat saat ini. Pandangan itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu, keserakahan dan emosi yang sombong. Ini karena, mereka tahu siapa yang keluar dari tempat itu, dan mereka juga sadar, akan seperti apa pertemuan orang-orang yang muncul di hadapan mereka. Banyak orang menunggu di aula kuno ini. Salah satu alasan utamanya adalah, karena mereka menunggu kedatangan Lindong hari ini. Pusaran ruang yang berputar perlahan, terhenti di depan banyaknya tatapan. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalamnya, dan akhirnya, muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, seluruh kota tampaknya langsung diam. Suasana aneh di dalam kota juga menyebabkan keduanya, yang baru saja keluar dari pusaran ruang menjadi terkejut. Segera, Lindong merajutkan alisnya sedikit. Wajah tampan Little Marten di belakangnya tersenyum tersinggung. Sepertinya selalu ada masalah dimanapun kamu pergi. Ucap Marten kecil. Lindong tidak bisa diganggu dengan lelucon Marten kecil. Dia menundukkan kepalanya, dan memandangi masa, yang hanya terlihat kepala manusia di kota ini. Matanya sedikit tenggelam, tetapi ada sedikit riak di suaranya. Sepertinya, kita sudah menjadi sasaran, gumam Lindong. Kamu dan Little Flame mengambil 2 dari 4 sekte besar yang misterius. Siapapun akan iri dengan keuntungan seperti itu. Selain itu, kamu berdua tidak memiliki latar belakang, seperti grup Liu Bai. Akankah orang-orang itu bodoh, jika mereka tidak mencoba memeras orang yang lembut seperti kamu? Marten kecil berkata tanpa perasaan. Hanya saja, aku tidak tahu makhluk seperti apa yang mencoba mencubitku, orang yang lembut ini, kali ini, ucap Lindong. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan mulutnya, matanya dilemparkan ke arah aula berwarna emas paling mencolok di seluruh kota. Dia merasakan 2 aura yang sangat kuat dari tempat itu. Aura semacam itu, bahkan, lebih kuat jika dibandingkan dengan 3 ahli stage Yuan Nirvana. Sepertinya orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mencoba kesusahan Nirvana keempat. Mereka benar-benar sangat kuat, dan aku pikir, mereka harus menjadi anggota dari apa yang disebut peringkat Nirvana, ucap Marten kecil. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan keseriusan sedikit pun. Seiring dengan pemulihannya saat ini, aura yang dominan dari iblis surga Marten, sekali lagi mengalir keluar dari tulangnya. Meskipun Lindong melarangnya dengan ringan menggunakan kekuatan Celestial Demon Marten, itu masih bukan tugas yang sulit baginya, untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kami memang bertemu beberapa makhluk besar, ucap Marten kecil. Lindong mengangguk. Makhluk besar semacam ini sudah cukup berkualitas untuk maju ke peringkat Nirvana. Jika Lindong bertemu ahli seperti itu sebelum dia memasuki harta karun kuno ini, dia mungkin hanya bisa bersembunyi sementara. Namun, sekarang berbeda. Lindong dan Little Marten melayang di udara. Mereka saling tersenyum, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera pergi. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang di kota untuk mengangkat alis mereka dengan tenang. Namun, mereka tertawa dingin segera setelah itu. Jika kedua orang ini tahu, orang seperti apa lawan mereka kali ini, kemungkinan ekspresi mereka akan berubah menjadi sangat jelek. Haha, kamu masih bisa tertawa meskipun musuh besar mendekat. Keberanian kalian berdua agak melebihi harapan aku, ucap seseorang. Ketika semua tatapan di kota ini terfokus pada 2 sosok di langit, tawa santai akhirnya terdengar di tempat itu. Setelah itu, semua orang melihat 2 sosok berjalan keluar dari aula berwarna emas. Mereka mengambil 1 langkah pada satu waktu di ruang kosong, saat mereka berjalan santai. Keributan muncul di dalam kota saat kedua sosok ini muncul. Jelas, reputasi mereka sangat dikenal oleh orang-orang ini. Lindong menyaksikan sosok yang perlahan berjalan di udara. Orang di depan mengenakan pakaian merah tua. Rambut merahnya yang berapi-api, juga cukup menarik. Senyum main-main tergantung di wajahnya. Di belakangnya adalah orang yang tampak acuh tak acuh dengan aura yang dipenuhi tekanan. Zhu Tianhuo menoleh ke arah Lindong dan tersenyum, lalu memperkenalkan dirinya. Kekaisaran Gan Agung, Jenderal Pemadam Kebakaran, Zhu Tianhuo, ucap Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang, ucap Mu Huang.
Suara pria kuat itu mengaum keras, muncul seperti guntur. Gritian Empire, Lindong, ucap Lindong. Lindong merentangkan tangannya. Dia mengabaikan sikap yang sangat menekan dari keduanya. Kami telah menunggumu sejak lama, ucap Zhu Tianhuo. Senyum di wajah Zhu Tianhuo sangat hangat. Dia menatap Lindong dan dengan serius berkata, kami memiliki berita dari warisan 4 sekte besar yang misterius. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada kami? Ucap Zhu Tianhuo. Lindong menoleh dan melirik Little Marten. Lindong membuka mulutnya, lalu tersenyum dan berkomentar. Sepertinya mereka bahkan lebih sombong daripada aku. Lindong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Setelah itu, dia memandang Zhu Tianhuo. Dia menggunakan nada sopan yang sama saat dia mengucapkan, jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku tidak akan keberatan dengan sikapmu. Tidak seperti apa yang kamu katakan barusan. Ucap Zhu Tianhuo. Zhu Tianhuo menggosok hidungnya. Senyum di wajahnya sangat cemerlang, tetapi matanya menjadi gelap dan serius pada saat itu. Coba kamu katakan sekali lagi. Ucap Zhu Tianhuo. Kakakku telah meminta kalian semua untuk mundur sekarang. Ucap api kecil. Ruangan di belakang Lindong tiba-tiba terdengar, ketika pusaran spasial berhenti. Tiba-tiba, aura mengerikan dan ganas tersapu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh area menjadi merah darah. Suara rendah dan dalam yang tampaknya telah ditransmisikan dari negeri iblis, dipancarkan dari dalam pusaran. Itu meresap dengan niat membunuh, menyebabkan ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya berubah seketika, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.